Selamat bertemu kembali dengan saya, Hendri Septanto, dalam pertemuan kedua mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, dalam materi pertemuan 2 ini, kita akan membahas 4 subtopik. Ya. Yang pertama adalah etika dalam dunia IT, yang kedua dampak teknologi informasi, yang ketiga pentingnya etika dan moral dalam dunia IT, dan yang keempat adalah teknologi informasi di Indonesia. Nah, yang pertama tentang etika dalam dunia IT. Nah, di sini ada beberapa pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang pertama di sini disebutkan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kemudian kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Serta yang ketiga, nilai mengenai benar atau salah yang dianut di masyarakat. Nah, jika hal tersebut dihubungkan dengan profesi di dunia IT, maka pengertiannya adalah sebagai berikut. Ya, jadi, itu adalah sebuah etika profesi dalam pekerjaan di bidang IT. Ya. Jadi, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, yang berhubungan dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi. Nah, etika profesi di bidang IT itu sendiri sebenarnya sesuatu yang normatif. Jadi tidak sulit untuk membedakan mana yang baik atau yang buruk. Hanya saja, ya, karena sudah salah kaprah, seringkali ya, pengertian subjektif seseorang atau pihak tertentu sehingga menyebabkan mereka melakukan pembenaran atas sesuatu yang salah. Ya, pembenaran atas sesuatu yang salah, contohnya apa? Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh, penggunaan software bajakan. Ya, kita bicara tentang penggunaan di sini, penggunaan software bajakan. Bukan pembajaknya, tapi penggunanya. Ya, penggunanya aja salah, apalagi pelaku pembajakannya. Jadi dalam hal tersebut banyak orang yang melakukan pembenaran atas penggunaan software bajakan. Pembenarannya seperti apa misalnya? Ya, software harganya mahal kalau yang asli. Itu sebenarnya pembenaran. Ya. Apapun alasannya, ya harusnya akuilah bahwa itu salah gitu. Ya minimal kita mengaku itu salah, tapi ya apa boleh buat keadaan memaksa misalnya. Ya, tapi sadar bahwa itu salah. Ya. Jangan sudah salah tapi melakukan pembenaran, itu lebih salah lagi. Nah, kemudian yang kedua, nih topik yang kedua, dampak teknologi informasi. Jadi yang pertama di sini adalah perubahan gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup seseorang berubah karena teknologi informasi. Yang namanya gaya hidup ya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, mulai dari misalnya cara dia bergaul, ya, cara dia melakukan aktivitas sehari-hari, ya, misalnya mau makan, makanannya difoto dulu, itu bagian dari gaya hidup. Pergi kemana, sampai di sana foto-foto diupload, nah itu bagian dari gaya hidup. Kemudian akses informasi menjadi lebih mudah dan murah. Ya, di mana-mana ada hotspot, ya tempat koneksi internet yang gratis. Ya, biasanya itu ada di fasilitas umum ya, seperti terminal, sekolah, kampus, tempat hiburan. Biasanya mereka menyediakan hotspot atau akses internet gratis. Kemudian cara orang melakukan bisnis dengan e-commerce, mobile commerce, dan semacamnya. Itu mengubah seseorang dalam melakukan bisnis. Beda dengan era sebelumnya, di mana orang melakukan bisnis butuh modal besar. Tapi saat ini sudah tidak memerlukan hal yang seperti itu lagi. Ya, misalnya dengan modal kecil, seseorang bisa melakukan bisnis. Ya, misalnya dengan apa? Dengan menjual pulsa ya, menjadi reseller misalnya. Nah, itu banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan seseorang dalam melakukan bisnis. Kemudian peningkatan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Nah, ini
juga dipermudah. Seseorang tidak perlu lagi menghabiskan waktu atau membuang waktunya di jalan. Dalam perjalanan ke kantor atau ke kampus atau ke suatu tempat di mana dia bekerja, ya waktu tidak perlu dihabiskan di jalan, entah karena jaraknya jauh atau macet dan lain sebagainya. Ya, cukup melakukan pekerjaannya dari rumah. Nah, itu bagian dari efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Kemudian mempengaruhi etika, budaya, dan moral. Nah, dengan mudahnya informasi didapatkan, mau tidak mau pasti langsung atau tidak langsung pasti akan ada pengaruhnya tuh dalam etika, budaya, dan moral. Nah, di sini pentingnya seseorang dalam menyaring informasi. Jadi tanggung jawab moral dia, kecerdasan emosional dia dalam menyaring informasi. Jadi jangan mudah percaya dengan sebuah berita, itu bagian dari kecerdasan emosi. Biasanya berita jelek yang menyinggung seseorang atau menyinggung idolanya dia, ya, dengan mudahnya percaya. Yaitu karena kecerdasan emosinya kurang, ya. Tidak bisa menyaring informasi. Harusnya cari tahu dulu benar atau salahnya, gitu, benar atau tidaknya. Kemudian peningkatan budaya konsumtif, ya, khususnya dalam pembelian barang-barang IT, ya. Apalagi sekarang iklan ada di mana-mana. Kemudian cara pembayaran juga dipermudah. Ya bisa nyicil, ya bisa dengan kartu kredit, bisa dengan ngutang, dan sebagainya. Ya. Kemudian kriminalitas dalam bidang IT. Nah ini juga berkembang. Kalau dulu pelaku kriminal di bidang IT itu harus memiliki kompetensi yang tinggi di bidang IT, nah saat ini tidak diperlukan lagi. Seseorang yang memiliki kemampuan sederhana, bahkan nggak lulus SD sekalipun, ya mereka bisa dijerat oleh undang-undang IT, ya undang-undang ITE kalau di Indonesia. Kejahatannya apa? Ya kejahatannya ya sederhana saja sebenarnya. Menyebarkan berita bohong atau menyebarkan hoax. Entah itu dia sengaja ataupun dia tidak sengaja. Ya, tetap saja bisa dijerat dengan undang-undang IT atau ITE kalau di Indonesia. Nah, itu perubahan dalam bidang kriminalitas di IT. Beda dengan era sebelumnya. Seseorang harus memiliki kompetensi yang tinggi di bidang IT, baru dia bisa melakukan kejahatan. Ya, misalnya sebagai hacker, crackers, atau ya semacamnya. Kemudian undang-undang dan peraturan baru di bidang IT. Ya, karena ada kriminalitas yang baru di bidang IT, mau tidak mau harus diciptakan undang-undang yang bisa menangkal atau mengurangi atau mengantisipasi kejahatan di bidang IT. Undang-undangnya apa yang di Indonesia ada? Ya, yang diciptakan adalah Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalau tidak dibuat undang-undangnya gimana? Ya pelaku kejahatan di bidang IT tidak bisa dijerat nantinya. Ya. Kenapa? Karena tidak ada undang-undangnya. Kemudian pentingnya etika dan moral dalam dunia IT. Ya, jadi sampai dengan tahun 2016 sudah banyak orang yang dijerat dengan kasus Undang-Undang ITE. Ini beritanya belum diupdate ya. Apalagi sekarang tahun 2020. Nah, khususnya karena berita hoax seperti ini ya. Pernah dibahas dalam majalah Time bahwa internet dapat melahirkan budaya kebencian. Ya, dari mana? Dari hoaxnya itu. Ya, apalagi pada event-event tertentu atau pada acara-acara tertentu, misalnya seperti pilkada, pilpres, nah itu pasti akan banyak berita hoax ya, yang menyebar di tingkatnya bahkan ya nasional bahkannya beritanya. Nah di sinilah diperlukannya kecerdasan seseorang. Ya, jadi kecerdasan manusia di era digital bukan pada kemampuannya mengumpulkan informasi di sini disebutkan, tapi kepada kemampuannya menyaring informasi. Ya, jadi sejak zaman dahulu sebenarnya sudah ada metode nih dengan cara triple filter test namanya.
Jadi sebuah metode berupa 3 prinsip. Jadi sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Jadi oleh Socrates dalam menyaring informasi dia buat 3 cara. Jadi yang pertama lihat kebenarannya. Jadi informasi itu benar atau tidak. Tapi benar atau tidak belum cukup. Sekalipun benar, baik atau tidak beritanya, informasinya. Sekalipun benar, kalau beritanya tidak baik, ya misalnya tentang aib seseorang, ya berarti kan itu kebaikannya nggak ada. Ya buat apa? Gitu. Karena satu berita tentang aib seseorang, orang yang melakukan mungkin 10 perbuatan baik, kemudian 1 kali perbuatan jelek, karena kita sebarkan berita jeleknya, akhirnya orang yang tidak tahu 9 perbuatan baik dia, ya taunya dia jelek. Nah itulah. Jadi tidak ada gunanya jadinya. Ya. Jadi lihat kebenarannya, kebaikannya, dan kegunaannya. Beritanya itu ada manfaatnya atau tidak kalau kita sebarkan. Ya. Misalnya bermanfaat, ya silahkan disebarkan. Tapi ingat yang 1-2 tadi, benar dan baik. Ya. Kemudian yang terakhir berguna. Jadi 3-tiganya harus diperhatikan. Kemudian topik kita yang keempat tentang teknologi informasi di Indonesia. Jadi sebutan IT di Indonesia itu ada beberapa macam. Ya. Jadi yang pertama adalah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini istilah yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Ya, buktinya apa ya? Buktinya ada mata pelajaran yang disebut TIK, ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sedangkan di perguruan tinggi, salah satu mata kuliah ya sebutannya adalah PTI, atau di kampus-kampus lain juga ada yang menyebutnya PTIK, ya, Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian ada istilah lain yaitu telematika. Ini singkatan dari telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Nah, istilah ini banyak digunakan pada media cetak dan media online. Ya, contohnya ya, sering ada berita, misalnya seorang pakar telematika diminta bantuannya untuk menjadi saksi ahli dalam sidang kasus korupsi yang melibatkan banyak transaksi online. Nah, itu contoh di mana penggunaan telematika digunakan ya dalam media. Kemudian profesi di bidang IT di Indonesia. Nah, profesi di bidang IT di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Ya, ruang lingkup IT yang sangat luas membuat peluang profesi ini terbuka lebar bagi banyak orang yang memiliki kompetensi di berbagai bidang IT. Jadi bidang IT itu bukan semata-mata masalah programming, networking. Jadi keunikan dunia IT kadang-kadang membuat berbagai hal yang tidak terduga terjadi. Dan saat ini banyak orang dengan latar belakang di luar bidang IT akhirnya sukses berbisnis di bidang IT. Jadi di luar programming dan networking yang berhubungan dengan IT banyak ya, termasuk ya berdagang misalnya, ya, atau wirausaha, e-commerce. Ya. Itu kan sebenarnya bidang IT walaupun tidak bersentuhan langsung dengan masalah programming dan networking. Ya. Tapi karena orang tersebut menggunakan aplikasi di bidang IT, yaitu e-commerce misalnya, ya justru dia maju di sana, ya sukses bisnisnya karena bantuan IT. Contoh lain ya misalnya Gojek, ya. Kemudian apalagi GrabBike, itu bisnis-bisnis di bidang IT. Kalau dilihat pendirinya siapa, ya bisa jadi mereka bukan orang dengan latar belakang di bidang IT, tapi bisa sukses bisnisnya karena bantuan di bidang IT. Contoh lainnya apa ya? Contoh lainnya misalnya apa konten-konten kreator, itu banyak kan, youtuber, nah itu juga bisnisnya secara tidak langsung ya sebenarnya di bidang IT juga. Mereka memanfaatkan aplikasi online untuk melakukan pekerjaannya. Dan bahkan mereka lebih sukses mungkin dari orang-orang yang memiliki kompetensi dan latar belakang di bidang IT. Nah itulah keunikannya. Keunikan dunia IT salah satunya seperti itu. Ya, jadi profesi di bidang IT terbuka lebar. Ya, masih sangat terbuka lebar. Ya demikianlah ringkasan pertemuan kedua. Ya sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.